Siap semuanya? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Ibu cek kehadiran dia. Rehan. Hadir, Bu. Hadir dia. Anissa. Andra. Hadir, Bu. Anissa. Hadir Bu. Asep. Hadir, Bu. Yudin. Kelvin. Cinta. Fadil. Raja. Hadir, Bu. Nidela. Gabriel. Hadir, Bu. Gilbert. Hadir, Bu. Habibur Rahman. Hadir, Bu. Indri. Vicky. Iya. Miftahul. Hadir, Bu. Muhammad Nuh. Namanya Bu BPN. Nabila Sufianti. Nabila Gimana. Nadia. Natasha. Nova. Maka itu juga ya. Beto. Bahla. Paul. Delta. Kopi. Samira. Teh. Iva. Ada Bu. Tiara. Itu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Rasanya bagaimana? Asep galau. Asep. Diputusin ya. Waduh. Gimana? Kita lanjut. Saya meminta kalian berdiri dulu. Ya, tangan kiri atas bawah atas sampah. Olahraga ambil Sudah ada, Bu. Oke, dah. Sudah, Bu. Lagi. Woi. Wah. Gambar apa yang kalian lihat? Jokowi. Beli kacang panjang. Beli kacang panjang. Beli KRL. Lalu ketika kita belajar kita sebelumnya itu tentang teks negosiasi. Kalian tahu nggak kalau meja putih ini siapa? Tahu. Itu berapa? Habis tuh. Tokoh ini kita kan kemarin belajar tentang teks negosiasi. Berarti kita selanjutnya tentang mempelajari tokoh itu belajar tentang apa? Biografi. Ya, betul, teks biografi. Sebelum itu, Ibu, tujuan pembelajaran kita belum masuk ke tujuan pembelajaran, motivasi kita mempelajari teks biografi ini adalah supaya kita lebih mengenal dan pahlawan-pahlawan terdahulu dan kita menjadi contoh inspirasi dari teladan tokoh yang
ada di nasional maupun internasional. Oke, selanjutnya ini adalah kompetensi awal. Kompetensi awal yang kita ambil dari pelajaran pada hari ini. Yaitu ada pertama kolom halaman jelas 3/5. Aspek makna dan kebangsaan dalam geografi. 1. Mendengarkan pokok-pokok informasi dalam geografi. 2. Menggunakan secara penggambaran secara contoh. 3. Memberikan indikasi kaidah bahasa geografi. Lanjut. Menceritakan kembali cerita geografi baik lisan maupun tulis. 1. Menceritakan kembali cerita geografi dengan pola penyajian yang berbeda. 2. Menceritakan kembali cerita geografi yang dibaca dengan bahasa sendiri. Oke, berarti ada 3/5 yaitu menganalisis aspek makna, kebahasaan dalam teks geografi. Yang diambil itu dari data-data pokok informasi dan cara penggambaran karakter umum tokoh dan identifikasi kaidah bahasa teks geografi. Yang kedua, kata-kata 5 yaitu menceritakan kembali teks geografi baik lisan maupun tulis, yaitu dengan cara kita menceritakan kembali teks geografi dengan pola penyajian yang berbeda. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini terdapat menjadi 3. Yang pertama yaitu ada peserta didik mampu menetapkan ciri-ciri pokok yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks, non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Yang kedua, tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu menganalisis hal yang dapat dipelajari dari menyimak berbagai jenis teks, yaitu non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Serta yang ketiga, peserta didik mampu mengumpulkan dan mengkreasikan informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, ataupun pesan yang dapat diteladani dari tokoh. Selanjutnya, apa itu teks geografi? Ada yang tahu nggak? Apa itu teks geografi? Ayo, apa itu teks geografi? Oke, Andra. Jadi dari pemahaman saya, secara singkat geografi merupakan teks yang berisi riwayat hidup dari seseorang berupa pengalaman-pengalaman yang berharga dan suatu yang bermakna agar dibaca dapat mengambil suatu hikmah dari sana. Biasanya berikut sudut pandang dari orang yang diceritakan pada teks tersebut. Perhatian keras, buka Andra. Ini dapat disimpulkan, teks geografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis dari orang lain, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang, agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Dan teks geografi ini berisi informasi tentang latar belakang, pengalaman, prestasi, dan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan tokoh. Teks geografi ini juga mencakup informasi seperti tanggal dan tempat kelahiran, serta latar belakang keluarga, pendidikan, karir, dan pencapaian tokoh. Selanjutnya dibaca oleh Fadil. Tujuan dari geografi adalah agar membaca dapat meneladani sikap dan karakteristik dari keistimewaan tokoh dan menjadikannya sebagai inspirasi kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa itu tujuan teks geografi? Menjadikannya sebagai inspirasi. Jadi contoh dan teladan. Meneladani
Ya, betul. Selanjutnya itu dibaca oleh Tuti. Berbagai ciri-ciri teks biografi. 1. Teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. 2. Membuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan. 3. Teks biografi memiliki struktur yang jelas. Ada 3 sisi teks biografi. Yang pertama yaitu harus memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua yaitu harus memuat apa? Pengalaman hidup serta yang ketiga Struktur yang jelas. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja jenis-jenis teks biografi. Berdasarkan sisi penulis itu ada 2, yaitu autobiografi yang berupa suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Yang kedua yaitu biografi itu sendiri, yaitu sebuah bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, biografi itu berdasarkan sisi penulis dibagi menjadi 2, dibaca oleh Natasha. Selanjutnya, jenis-jenisnya itu berdasarkan isinya dan berdasarkan persoalan yang akan dibahas. Tolong baca berdasarkan isinya. Biografi perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap punya kesan. Biografi perjalanan karir berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Lanjut, kita berdasarkan soalnya sama membaca biografi politik penulisan kepada tokoh negara dari sudut pandang politik politik. Biografi sangat ditulis mendapatkan nama dari kumpulan berbagai riset. Akan tetapi biografi itu yang dalam satu syarat seperti penulis atau tokoh minta untuk ditulis. Biografi biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Sama ada yaitu kumpulan remaja yang didapatkan dari berbagai riset, namun tulisannya dikeluarkan dengan gaya bahasa dunia. Berdasarkan jurnalistik, sebuah biografi yang dituliskan dapatkan dari hasil wawancara tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan institusional. Jadi jenis teks biografi ada berapa lagi? 2. Yang pertama berapa? Berdasarkan sisi. Yang kedua Berdasarkan izin penulisan. Yang ketiga Berdasarkan isinya. Yang keempat Berdasarkan persoalan yang dibahas. Lanjut. Bagaimana struktur teks biografi? Gabriel. A. Orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. B. Peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh, hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Semua kejadian tersebut diurai di sini. C. Reorientasi.
Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Oke, jangan lupa dicatat ya sebagai bahan materi kalian. Oke, kita lanjut. Ibu nanya nih, siapa tokoh berikut ini? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, baiklah kita mengenal tokoh tersebut melalui tayangan video ya. Ibu tayangin, oke? Kalian tonton dan simak. Woi. Boleh disimak dan boleh dicatat ya. Dari tayangan video tersebut, kalian tahu nggak FA Kartini itu dikenal dengan sebagai tokoh apa? Dia kenapa jadi pahlawan wanita? Kenapa dia bisa jadi pahlawan tokoh? Karena dia menyampaikan emansipasi wanita. Buku yang diterbitkannya apa? Kita semua ya. Selanjutnya mari kita uraikan teks biografi dari tayangan video yang tadi ya. Menemukan pokok-pokok isi biografi FA Kartini. Pada paragraf pertama tadi ada Pelopor bangkitan wanita. pada paragraf kedua terdapat pokok Keluarga bangsawan Jawa. yang ketiga ayat yang keempat Anak kelima. Kiri. yang kelima Kartini. yang keenam Pribumi. Dana Betawi. yang delapan sama-sama Mulai melunak dan menjadi lebih toleran. Dia berpendapat bahwa pernikahan akan memberikan keberkahan tersendiri. Bukan untuk mendirikan sekolah bagi para perempuan pribumi. Asik. Sekarang kita menganalisis pokok-pokok isi biografi yang di dalam video tadi. Itu ada 4. Teks biografi itu harus berisi 4 aspek dalam teksnya, yaitu memuat biodata tokoh, riwayat pendidikan, peristiwa yang dialami tokoh, dan keteladanan tokoh. Di dalam teks biografi FA Kartini tadi ada semua dan kelengkapannya sudah menyesuaikan, yaitu dari memuat biodatanya terdapat dalam
biografinya dalam menulis biodata secara lengkap seperti tempat dan tanggal lahirnya sudah dijelaskan dalam teks biografi video tersebut. Riwayat pendidikannya terdapat di mana? Paragraf 5. Di paragraf 5. Selanjutnya peristiwa yang dialami tokoh pada teks tadi, video tadi apa? Menjadi peristiwa yang oleh tokoh, tapi beberapa yang disampaikan tidak secara detail. Dia ada tetapi tidak secara detail. Selanjutnya itu keteladanan tokoh dari era ini boleh dibaca Yuri. Keteladanan tokoh memaparkan secara jelas sampai tersebut. Salah satunya adalah kita untuk memajukan pemikiran perempuan ini karena menurutnya perempuan ini di era yang Belanda berada pada satu sosial yang cukup rendah. Ini lanjut menganalisis struktur teks biografi. Itu ada 3 tadi, ada apa aja? Orientasi, peristiwa penting, Reorientasi. orientasinya terdapat di paragraf pertama sampai 4. Hasil analisisnya Yaitu sebagai pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, masalah atau peristiwa penting itu terdapat di paragraf 5 sampai 7. Pada bagian masalah atau peristiwa yang dialami tokoh, penulis menyampaikan mengenai pendidikan yang ditempuh tokoh, cita-cita yang memajukan perempuan pribumi hingga impiannya yang gagal memajukan studi menjadi guru karena Betawi. Selanjutnya reorientasi, baca buku. Bagian ini menjadi sebuah cerita untuk menyampaikan bahwa publikasi ini menunjukkan kebijakan Jepara sekolah bagi perempuan pribumi saja dan menulis sebuah buku. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu mau nanya nih, kalian siapa tokoh nasional Jambi yang kalian ketahui? Bantah aja Ibu Dit. Bantah. Satu aja, siapa sampai kalian ketahui? Bagaimana kamu tahu kalau Raden Matahari itu adalah tokoh nasional Jambi? Dari mana kalian tahu? Dari pikirannya terdapat di mana? Ya, Wikipedia, terus Kamus. Masuk juga matahari jalan. Bagaimana jalan karirnya? Kalian tahu nggak? Tadi kalian bilang udah baca nih. Jadi kalian tahu dong karirnya yang mana? Kenapa dia bisa sampai namanya menjadi tokoh nasional? Apa perjuangan yang dilakukannya? Ya, minum keras, kemudian dia melawan Belanda kan? Terus dia berani, namun dia kalau menjadi tokoh tidak berani kan, otomatis dia harus menjadi berani karena dia memimpin rakyat zaman ini. Kemudian hal-hal apa yang menarik dari Raden Matahari? Kenapa kalian mengambil Raden Matahari tadi? Kenapa tidak Sultan Ahmad? Kenapa tidak Hitam? Kenapa tidak Minamata? Kenapa Raden Matahari? Hal yang menarik menurut kalian nih? Ya, berani. Bisa kalian meladani, jadi inspirasi kalian. Oke? Selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok sesuai dengan asesmen kognitif yang Ibu berikan kemarin. Oke, Ibu jadi 3 kelompok ya, satu kelompok berisi 10 sampai 12 orang. Kelompok pertama, nanti silakan duduk ya secara berkelompok. Kelompok pertama itu
Sabar ya, Ibu cek dulu namanya, oke? Yang pertama, Andra, Wisnu, diingat nama ya, nama kelompoknya ya. Wisnu, Gilbert, Nadia, Shalfa, Videla, Saud, Natasha, Adelia, Fajar, Gabriel, Bilkis. Oke, dengan kelompok kedua itu ada Asep, Seth, Miftahul, Indri, Siva, Cinta, Sofi, Fadil, Tiara, Rehan. Kelompok ketiga itu ada Anita, Anisha, Kelvin, Vicky, Safira, Nabila Putriyanti, Sahla, Habibur Rahman, Nabila Sifanas, dan Retno. Oke, kalian boleh duduk secara berkelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo.
Ya udah selesai. Awas nabrak no. Besar aja. Itu akan mengajukan yang KPD tentang lembar penilaian teman sejawat. Kalian di dalam penilaian ini, mungkin kelompok 1 nih, nanti kelompok 2 presentasi, kalian nanti bagi satu orang menilai satu teman kalian. Oke, di dalam lembar ini udah ada petunjuknya, jadi kalian tinggal menganalisis teman kelompok kalian, tapi satu orang satu, oke? Oke, Bu. Kelompok 1 mana? Kami, Bu. Nih, kelompok 1 ini LKPD-nya dikerjakan Oke, secara Bu. berkelompok. Oke, Bu. Baik, Ini teman sejawatnya. Berapa orang? Kami ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 12. Emang? Iya, 12. Berapa, Bu? 12, Bu. Iya, satu orang satu. Misalnya contoh nih, Bilkis menilai Rehan. Kayak mana kegiatan dia selama kerja kelompok ini, apakah dia aktif atau tidak kerja atau bagaimana, itu kalian nilai ya. Udah berapa? 6. 6, 7. Kurang 3 lagi. Kelompok 2 nih. Berapa anggotanya? Jadi kan, ini kita tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompok. Tidak ada ya? Apa? Mik. Yuk. Jadi kita kan buat kelompok nih. Buat kamu udah belum? Ayo. Untuk kelompok 1 nilai kelompok 2 nilai kelompok 3, kelompok 3 Siap. nilai kelompok 1. Siap, Bu. Oke. Ya, kalian bisa mengerjakan LKPD, tulis nama kelompok dan tulis nama anggotanya. Dikerjakan secara berkelompok. Dan itu kan banyak tuh, ada tulisannya. Kalian bisa bagi-bagi per anggota kelompok supaya kalian kerja semua. Jangan sampai ada yang bekerja. Dan jangan lupa misalkan kaitkan materi pada yang dijelaskan tadi. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanya, boleh. Bu, yang ini dinilai dong. Kelompok lain. Kelompok lain. Satu ya, pilih nama. Pilih nama dari kelompok 2, Bu. Iya, pilih nama dari kelompok 2. Pasti kami ini mengalami kelompok 2. Ya, lagi bagaimana tujuannya? Betul. Presentasi nanti kita Rehan, kira bagaimana? Iya, aku nilai kamu. Aku nilai kamu. Ada yang sama tuh Tidak apa-apa, kalian kan 12 ya tadi. Ini 10, jadi tidak apa-apa. aku itu dulu. Ibu nulis namanya tuh yang dinilai apa yang menilai? Kan baca Yang menilai berarti nama Anda sendiri. Kalau yang dinilai itu nama teman yang akan dinilai. Wah, Ada di saja. nah, gue apa nilai itu nak yuk full oh nilai jauh Anan tahu ini kan belajar
Tidak ternilai. Di jalan. Terus kelompok ini Tidak ternilai. Ayo teman-teman kita mengerjakan LKPD-nya. Ayo kerja. Ayo. Kita absen dulu. Iya. Absen. Biar tahu ada yang kerja tidak. Sudut hadir. Iya hadir. Francisco hadir. Wah. Natal hadir. Lebih. Limin nggak hadir. Nih, kita kerjanya absen ya. Ada dulu. Jadi itu waktu yang boleh. Nilainya waktu presentasi, Bu. Kan ada bagian presentasi, baru itu dulu presentasi, tapi Ada. bagian kayak misalnya mengerjakan tugas-tugasnya itu kalian bisa Perhatikan. Iya, perhatikan. Ini apa? Yang presentasi duluan dari kelompok berapa, Bu? Oh iya. Yang presentasi duluan dari kelompok berapa? Yang duluan presentasi dari kelompok berapa? Enggak bukan lah video. Ayo. Bisa yuk. Benar siapa? Aku mau deal. Kan sudah ada yang nilai. Wait, no. Wait, Indri. Indik tidak ternilai. Ada tidak ternilai. Ada. Kau nilai siapa? No, kau tuh nilai siapa? Kis. Indri itu nilai red, no? Bilkis. Indri tidak ternilai. Bilkis. Kau nilai, aku nilai kau. Kau nilai red orang absen. Yo. Kan aja. Ya. Kayak gitu. Tidak lah. Kenapa tidak lah? Tadi pada. Kau nih kan aja. Aku nilai Indri. Madil lah sudah bilang. Madil mana? Kan kita mulai. Ingat kan? Iya. Iya sih. Yang itu dari jauh. Bukan itu dia lagi ada Antara itu tidak alam generasi. Ambilnya ber. Menanggapi ya. Kita presentasi kelompok lain menanggapi. Bisa Pakai hat. Sudah. Apa bedanya? Mantap Pak. Emang ada. Dikerjakan secara kelompok. Ya, dibagi-bagi. LKPD yang mana? Ini tidak ternilai. Tidak ternilai mahal. Ada yang di sana. Udah pada semua. Ternilai lagi. Ya aku lihat cinta kan. Jangan sampai deh Pak. Oh nilai satu di kelompok ini.
Mati ya. Jangan. Kamu bagian ini foto ini. Soalnya kita nih mau ngamatin ini. Oke, yang mana mau dia mati tuh? Oh, yang itu. Kamu para bentar ya. Ini kamera ya. Ini kasih dulu kita mau. Berarti ini kita paham dulu ya. Iya. Foto dong guys. Jadi gimana saat kita ngerjainnya? Jadi ini kita foto dulu, baru kita baca mulai ini kan. Paragraf kan. Yang pertama, yang kedua, kita coba. Tiga, empat. Oh, iya. Semuanya kan di foto. Jadi Andra menilai yang mana Andra? Andra menilai yang mana? Aku Tiara bisa ya. Fadil belum. Fadil kalau kita masuk. Ada orang ada yang lihat belum? Mana? Adil. Nilai 1. Kami mana? Tugas kami mana? Terus 6 menit. Kalau bisa. Link yang kau pilih semuanya bisa dipakai. Kirim ke aku linknya. Kan lagi ubah. Itu yang Gila ya, kurang tadi yuk. Ayo maju yuk. Itu PD-nya belum di sini. Tinggal di sini. Apa sih Pak Nadia? Jangan marah-marah aja. Kami nggak sampai itu. Di sini lupa lah. Belum itu kan. Kita pakai sini sudah. Jadi orang kayu hitam itu dia berasal dari orang kayu hitam. Kenapa sih dibilang orang kayu hitam? Karena dia mungkin mempunyai kulit yang hitam. Orang kaya hitam tuh nikah sama siapa? Sama Mayang Mangurai? Iya. Itu anaknya beredar. Orang tuanya. Orang tuanya. Mana ada beredar ke orang tuanya Putri Maya? Kita lain. Kenapa sih? Ayo, murah-murah. 100.000 dapat. Kualitasnya jelek tapi. Kalau jelek. Penting kan? Nanti ya. Sorry beh. Kami yang podcast buat itu kan. Podcast sama Raka. Bagaimana nih kami udah tahu nih. Oh, kita ngerjain yang mana lagi tuh? Jangan lupa buat mind mapping belakangnya ada ibu itu dah buat. Oke, siap Bu. Mulai Siap. dari toko. Oke, siap Bu. Udah aku tak mau ngomong. Oke, kita jadi orang kaya hitam. Oke, mantap. Semangat.
Udah, kayak raja Jawa deh. Paragraf 2. Indri up. Sekarang itu kali hari ini Tidak pernah tidak laporan. Itu kapan? Kalau juga aja. Baca kan benar aku. Jadi udah paham. Nah, ya. Aku juga mau. Orang itu nanti kalau iya. Ini ada fotonya ya? Ini mana nih? Kayak sendiri. Sekarang aku tanya, siapa keduanya? Boleh. Aduh, mulai bu. Bilang ya 5 menit ya. Bu, mulai bu. 6. Sabar. Halo. Kawanan Nadine. Oke, apa yang kita kerjakan sekarang? Oke, udah berapa lama kita di sini? Oke, bentar ya. Jadi tuh ini deh. Kita nulisnya ganti-gantian ya, biar adil. Sekarang kita nulis di paragraf 4 yaitu Berapa sepatu jadi
Ayo kerjakan. Jangan yang kerja cuma main saja. Iya Bu, amin. Siap Ibu. Di kelompok 1 kertasnya muter. Jangan lupa ya, sesuaikan dengan teks PPT yang Ibu tadi. Aman. Siap Ibu. Nanti isi pokok teks geografi itu ada apa aja. Terus aspek penyampaiannya itu ada 4 remaja dan struktur teks geografi itu. Oh iya Bu. Alah kok sholat di makan. Yang video nih, yang tadi video. Sudah dulu. Sudah ada. Sampai Nadia Bu. Sudah sampai paragraf 4 paragraf 5 Bu. Saya di sini Kembali juga paragraf sedikit lagi. sedang proses. Kapan dia datang? Dari pulang kerja.
tulisan yung tao, gede mata. Tao. Ini kalau yang tulis, cari aku. Iya, terus yang gitu. Iya, jawabannya ada iya, Tidak. Dari siap. Ayo, kita waktu tinggal 10 menit lagi. Awal-awal kita pernah ngomong yang kotak-kotak kecil. Jawabannya enggak? Pasti tadi enggak jawabannya. Enggak, dia
Kalian pengalaman yang kosong nanti bakal bikin. Isinya belum deh. Udah. Sebelum kita
presentasi kita breaking dulu ya, supaya tidak ngantuk dan supaya semangat nanti presentasinya. Oke, bersama angkat dulu kedua tangannya semua. Oke, Gono, 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 telinga. putar, lagi, putar, buang. Sekali lagi, kuat-kuat ya. Putar, buang. Oke, ingat ya, ice breaking itu dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, ini Bu ya, tepuk 4, tepuk 5. Oke, lah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, semangat ya. Sekarang kita presentasi dari kelompok 1, silakan maju semuanya. Balikan lagi, Allah. Yang pertama terakhir. Allah. Jawabannya. Ya Allah, ya Tuhan. Balikan lagi, ya Allah. Ayo. Endra, ayo maju Endra. Lagi yang presentasi sama temannya yang bakal dinilai, silakan dinilai. Ayo. Ini masuk sampai ngantar. Kalau saya ketemu Ini giliran ya presentasinya. Bu, ini Selamat siang teman-teman. Jadi kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pokok-pokok isi teks biografi orang kayu hitam. Yang pertama itu ada paragraf pertama. Pokok-pokok isi teks tersebut adalah tentang orang kayu hitam, sosok sakti dan pemberani dari Jambi yang dikenal tidak bisa ditaklukkan oleh Raja Jawa. Paragraf kedua tentang Datuk Paduka, berhala yang diyakini sebagai keturunan Nabi, sejarah keluarganya, dan situasi politik kerajaan Jambi. Paragraf ketiganya sebagai pewaris tahta Kesultanan Jambi. Paragraf keempatnya ketika Datuk berwafat, pucuk perpimpinan Kesultanan Jambi diteruskan Rangkayup Pinggai. Pengangkatan Rangkayo Hitam sebagai raja diadakan setelah pertemuan Akbar dengan petinggi kerajaan. Paragraf 6, orang kayu hitam mempersunting Putri Mayang Mangurai. Yang kedua itu adalah isi teks biografi, analisislah isi teks biografi tersebut yang dilihat dari aspek kelengkapan informasi pada teks tersebut. Yang pertama itu memuat biodata tokoh. Kelengkapannya itu tidak ada karena tidak tertulis dalam teks tersebut. Yang kedua, riwayat pendidikan juga tidak ada karena tidak tertulis di dalam teks tersebut. Peristiwa yang dialami tokoh itu kelengkapannya ada yang terdapat pada paragraf 4, dan keteladanan tokoh kelengkapannya ada dan ada di paragraf 6.
Selanjutnya yaitu analisislah struktur teks biografi orang kaya hitam. Yang struktur yang pertama yaitu orientasi. Satu, orientasi berada di paragraf 1 sampai 3. Yang kedua, masalah atau peristiwa penting dari paragraf 4 sampai 5. Dan yang terakhir, reorientasi berada di paragraf 6. Ayo simpulkan teks biografi tersebut dan ceritakan kembali keteladanan dari tokoh tersebut dalam bentuk mind mapping. Adakah yang bertanya? menonjol untuk kemudian. Baik, pertanyaan dari Tiara akan saya jawab, yaitu pertanyaan apa saja sih kontribusi terbesar orang kaya hitam? Antara lain yaitu pertanian dan perkebunan. Mereka itu dikenal sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian, terutama dalam pengolahan lahan pertanian yang subur. Yang kedua ada kesenian dan budaya. Yang ketiga perjuangan kemerdekaan, sosial dan ekonomi. Yang kelima ada kepemimpinan. Beberapa tokoh dari komunitas ini telah menjadi pemimpin dalam bidang baik politik maupun sosial yang mempengaruhi perkembangan daerah. Baik, kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, baik. Sekian dulu dari presentasi kami. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Yang kelompok 1 langsung kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan biografi Maijen H.A. Thalib. Pada biografi Maijen H.A. Thalib, kami menemukan beberapa pokok penting, yaitu H.A. Thalib lahir pada tahun 1918 di Dusun Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Lalu diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia pada tahun 1968 oleh Presiden Soeharto. Kemudian istrinya Nurjana mendapat gelar Wan Siri dan dianugerahi oleh kehormatan Tan Sri oleh pemerintah Malaysia pada tahun 1972. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indri. Pada Indri kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isi teks biografi Maijen tersebut. Memuat biodata tokoh Jenderal H.A. Thalib lahir di Dusun Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, 15 Juni 1918. Haji H.A. Thalib merupakan satu orang putra terbaik alam Kerinci yang pernah diangkat Presiden RI menjadi Duta Besar Negara. Riwayat pendidikannya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia
pada tahun 1968 dan berhasil menghubungkan diplomatik kehidupan negara. Atas jasanya, ia digelari Tan Sri oleh pemerintah Malaysia. Baiklah, kesimpulannya yaitu Maijen H.A. Thalib lahir di Dusun Sungai Penuh, Jambi pada tahun 1918 dan H.A. Thalib merupakan duta besar Indonesia pertama untuk Malaysia yang diangkat pada tahun 1968. Ia berperan penting dalam memulihkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia yang sempat terputus akibat konfrontasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kepada rektor kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Retna Asika Putri. Saya akan bertanya bagaimana peranan H.A. Thalib dalam perkembangan Jambi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Retno, yaitu pertanyaannya bagaimana peranan H.A. Thalib dalam perkembangan Jambi, yaitu diplomasi dan hubungan internasional yang meningkat pesat, lalu pendorongan pembangunan wilayah yang struktur, kemudian penguatan identitas budaya, terus inspirasi bagi generasi muda, dan terakhir kegiatan sosial dan pendidikan. Sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukupkan semua. Baiklah, presentasinya kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan tentang teks biografi Raden Matahir. Raden Matahir dilahirkan di Dusun Sekamis, Kasau, Melintang Pau, Air Hitam, Batin 6 tahun 1871. Nama aslinya ialah Raden Muhammad Tahir. Ibunya adalah kelahiran di Mentawa, Air Hitam, Pau. Dahulunya adalah daerah tempat berkuasanya Temanggung Merah Mato. Ayahnya Pangeran Kusin wafat di Mekah. Setelah Raden Matahir meninggal dunia, 2 orang putra Raden Matahir dapat ditangkap Belanda sedang dalam asuhan waktu masih kecil, yakni Raden Hamzah dan Raden Sule. Keduanya diserahkan pada Belanda A.M. Hans, seorang kontroler Muara Tembesi. Tetapi kontroler itu sedang cuti ke luar negeri. Maka kedua anak itu diserahkan Belanda kepada Damang Ibrahim, yakni Demang Muara Tembesi, untuk menjaga keselamatannya. Raden M.A. Lahir adalah seorang pemuda beranjak dewasa. Ia belum memikul suatu jabatan apapun di dalam kerajaan Jambi, tetapi ia telah memperlihatkan sebagai seorang kesatria, berani, cerdas, dan pandai mengatur strategi. Sebelum pergi melakukan penyerangan atas pasukan Belanda, maka Raden Matahir terlebih dahulu melakukan sholat agar mendapat petunjuk dan ridho Allah. Saat melawan penjajahan Belanda, Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang yang beroperasi di wilayah Muara Tembesi hingga ke Muara Kumte. Dalam berbagai penyerangan, Raden Matahir dibantu oleh beberapa panglima, yakni Raden Perang, Raden Ahmad, Raden Kusen, dan Raden Pamuk. Dalam pergerakan tersebut, para panglima ini membuat kantong-kantong pertahanan, barisan pertahanan, dan barisan perlawanan terhadap penjajah.
Penyerangan yang dilakukan difokuskan terhadap kantong-kantong pertahanan militer Belanda. Selain juga melakukan penyergapan terhadap kapal-kapal perang yang menyangkut personil, amunisi, dan obat-obatan. Tak tanggung-tanggung, mereka juga membunuh setiap pimpinan militer Belanda yang tertangkap. Saat melakukan perang gerilya bersama dengan Panglima Tungguk Suto Alus, Raden Matahir berhasil merampas peti baja milik bea cukai Belanda yang berisi 30.000 cap tongkat, serta beberapa dokumen penting Belanda lainnya di Bayung Lincir. Terkait wafatnya Raden Matahir, Belanda menyatakan Nadat in September 1907 Raden Matahir Naufantaha Nervat and the Miss Geoffrey. Ini bahasa apa? Ya. Langsung aja. Yang kira-kira maksudnya dalam bulan September tahun 1907 Raden Matahir, keluarga dekat Taha Sultan Taha Saifuddin yang paling ditakuti Belanda karena aktif government atau menyerang pemerintahan Belanda. Setelah dikejar terus-menerus, gugurlah dia dalam pertarungan. Temukan tokoh-tokoh isi teks biografi Raden Matahir yang telah kalian baca. Paragraf pertama yaitu latar belakang pahlawan nasional Indonesia. Paragraf 2 yaitu tempat dan tinggal lahir Raden Matahir. Paragraf ketiga jasa Raden Matahir di Jambi. Paragraf keempat keturunan Raden Matahir. Paragraf kelima perang yang dilakukan Raden Matahir. Paragraf ke-6 sikap keteladanan Raden Matahir. Paragraf ke-7 perang gerilya yang dilakukan Raden Matahir. Paragraf 8 Raden Matahir melawan Belanda. Paragraf 9 kalahnya Raden Matahir melawan Belanda. Paragraf 10 wafatnya Raden Matahir. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Andra. Izin teman-teman semua dan Bu Christine, jadi saya Andra dari kelompok 1 ingin bertanya terhadap materi yang teman-teman bawain, yaitu bagaimana apa karakter yang dapat kita teladani dari sosok Raden Matahir. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andra. Sikap teladan apa yang diambil dari Raden Matahir? Raden Matahir adalah seorang pemuda beranjak dewasa. Jadi, Raden Matahir ini adalah seseorang yang kesatria, pemberani dan tangguh, berani, cerdas, dan pandai mengatur strategi dalam melakukan hal apapun. Oke. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang menutup kegiatan pembelajaran, ada baiknya LKPD, terus lembar asesmennya dikumpulin sama ibu. Kemudian mejanya dibaris, disusun dengan bagus lagi ya. Ada
Udah semua? Diangkat mejanya, diangkat. Setelah itu mendengarkan presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ternyata Ananda kalian semua sudah memahami tentang teks biografi dari tokoh nasional Jambi, yaitu Raden Matahir, Rangkai Hitam, dan Majen H.A. Talib. Oke? Karena kalian udah mengerjakan sesuai isi pokok teks biografi, terus paragrafnya kalian udah tahu, strukturnya kalian juga udah tahu, marilah kita beri aplaus kepada diri kita yang sudah presentasi pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, siapa yang dapat menyimpulkan poin-poin penting pada pembelajaran kita hari ini? Oke, Kesimpulan dari teks biografi adalah bahwa biografi merupakan teks yang menceritakan kehidupan seseorang secara faktual, mencakup informasi mengenai kelahiran, latar belakang, keluarga, pendidikan, karir, dan pencapaian individu tersebut. Teks biografi juga sering menggambarkan nilai-nilai perjuangan dan kontribusi tokoh yang dibahas. Tujuannya, biografi adalah memberikan inspirasi, penghargaan, dan pembelajaran dari perjalanan hidup seseorang, baik dari keberhasilan maupun tantangan yang dihadapinya. Oke, terima kasih Pak Retno. Beri tepukan pada Retno sudah bisa menyiapkan ini. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru, Bu. Seru banget. Terus Menyerapkan Ibu Ibu data. kalian selama pembelajaran ini, kalian udah paham tidak? Paham. Ada yang kesulitan enggak? Tidak. Ada yang kesulitan? Tidak ada. Berarti kalian udah paham ya tentang teks biografi. Yes, Bu. Dari apa itu teks biografi, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, struktur, kemudian bagaimana kalian bisa memahami teks biografi dari tokoh nasional. Kemudian kita pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang teks puisi. Jadi untuk kalian pelajari di rumah tentang materi teks puisi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu tutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa bersama untuk yang kelas bisa disiapkan teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri nafil usri illa ladina amanu salihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piket wir. Dari software. Piket ini. Piket wir.
Jangan